warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Marcelanda dengan NIM A1A3250003 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas R001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Budaya yang ditulis Dr. Isma Tantawi, MA. Latar belakang buku ini adalah buku ini lahir dari kesadaran bahwa manusia dan budaya tidak bisa dipisahkan. Setiap perilaku, nilai, dan cara hidup manusia merupakan hasil dari proses kebudayaan yang wajar. Isma Tantawi ingin menunjukkan bahwa budaya bukan hanya tentang kesenian atau adat istiadat, tetapi juga mencakup cara berpikir, cara hidup, dan sistem nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, buku ini juga membangkitkan kembali kesadaran budaya nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Dengan kata lain, penulis ingin mengajak kita untuk tidak melupakan akar budaya sendiri di saat kita mulai terbuka terhadap budaya luar. Buku ini sangat menarik karena membahas tentang hakikat kebudayaan itu sendiri, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa manusia dan budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada manusia, di situ pasti ada kebudayaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan manusia. Sebelum masuk ke pembahasan inti, penting untuk kita pahami bahwa kebudayaan merupakan hasil dari proses panjang kehidupan manusia. Budaya ini tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan interaksi manusia dalam kelompok sosial. Budaya mempengaruhi cara kita berpikir, berbicara, bertindak, bahkan cara kita menilai sesuatu. Misalnya, cara berpakaian seseorang, cara berbicara, dan adat istiadat dalam pernikahan. Semua itu merupakan cerminan budaya. Yang kedua, definisi kebudayaan. Secara umum, kebudayaan adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan mencakup segala hal yang dihasilkan manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat materi seperti teknologi, alat, dan bangunan, maupun non-materi seperti kepercayaan, nilai, norma, dan bahasa. Beberapa ahli memberikan definisi berbeda-beda, misalnya Konjraningrat menyebut kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Edward Taylor mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa kebudayaan adalah cara manusia hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tanpa budaya, manusia tidak akan mampu bertahan dan berkembang seperti sekarang. Yang ketiga, kebudayaan bersifat tetap. Artinya, dalam budaya terdapat nilai-nilai dasar yang tidak mudah berubah meskipun waktu terus berjalan. Misalnya nilai gotong royong yang telah menjadi karakter khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meskipun zaman berubah, dulu gotong royong dilakukan di sawah, kini bisa dalam bentuk kerja bakti di lingkungan atau kegiatan sosial. Nilai dasarnya tetap sama, yaitu kebersamaan dan solidaritas. Nilai yang bersifat tetap inilah yang menjaga identitas suatu bangsa agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus adalah melestarikan nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Yang keempat, kebudayaan selalu berubah. Namun, di sisi lain, kebudayaan juga bersifat dinamis atau selalu berubah. Perubahan budaya terjadi karena manusia memiliki kemampuan berpikir dan berinovasi. Faktor yang menyebabkan perubahan budaya bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau dari luar, seperti interaksi dengan budaya asing. Contohnya, di masa dulu masyarakat kita berkomunikasi lewat surat atau pesan tulisan. Sekarang, komunikasi dilakukan secara instan melalui media sosial. Namun, menariknya, nilai dasar komunikasi itu yaitu untuk saling berhubung dan berbagi informasi tetap ada. Hanya bentuknya saja yang berubah. Perubahan budaya juga bisa terjadi karena difusi, yaitu penyebaran unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain.
Proses ini bisa memperkaya budaya lokal selama kita mampu menyaring pengaruh luar dengan bijak. Yang kelima, penyebaran kebudayaan. Selanjutnya, penyebaran budaya bisa terjadi melalui berbagai cara seperti perdagangan, migrasi, perkawinan, pendidikan, dan media massa. Sebagai contoh, budaya Korea banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari musik K-pop, drama, gaya berpakaian, hingga makanan seperti tteokbokki dan kimchi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya bersifat menular dan dapat menyebar melintas batas wilayah bahkan negara. Namun di sisi lain, penyebaran budaya juga bisa menimbulkan tantangan, terutama jika nilai-nilai budaya asing tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap memiliki sikap selektif dan berpegang pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang keenam, kebudayaan suku dan daerah. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ribuan suku bangsa masing-masing dengan ciri khas budayanya sendiri. Setiap daerah memiliki bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, serta sistem nilai yang unik. Contohnya, suku Jawa dengan falsafah, tepa selira atau tegang rasa, suku Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal, dan suku Dayak dengan tradisi upacara gawai. Keberagaman budaya ini bukanlah penghalang, tetapi justru menjadi kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, kebudayaan Indonesia dan kebudayaan nasional. Kebudayaan Indonesia merupakan kumpulan dari berbagai kebudayaan daerah yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sedangkan kebudayaan nasional adalah hasil seleksi dan perpaduan nilai-nilai luhur dari berbagai budaya daerah yang dianggap mewakili identitas bangsa. Contoh nyata dari kebudayaan nasional adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, lagu Indonesia Raya sebagai simbol kebanggaan, serta Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup manusia. Kebudayaan nasional bersifat inklusif, artinya terbuka terhadap pengaruh baru tanpa kehilangan akar tradisi bangsa sendiri. Yang kedelapan, kebudayaan dunia dan asing. Dalam era globalisasi, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kebudayaan dunia dan kebudayaan asing. Kebudayaan dunia adalah hasil karya dan inovasi umat manusia yang diakui secara luas seperti teknologi digital, musik klasik, hingga arsitektur modern. Sedangkan kebudayaan asing mengacu pada budaya dari negara lain yang masuk ke dalam masyarakat kita. Kita bisa belajar banyak dari budaya lain, misalnya kedisiplinan masyarakat Jepang, etos kerja tinggi masyarakat Jerman, atau inovasi teknologi dari Amerika Serikat. Namun, kita juga harus pandai menyesuaikan agar budaya asing tidak menggeser nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Yang kesembilan, kebudayaan internasional. Kebudayaan internasional ada budaya yang diterima dan diakui oleh masyarakat dunia yang menjadi bagian dari kehidupan global. Contohnya, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dunia, musik pop yang mendunia, serta olahraga seperti sepak bola yang digemari oleh berbagai kalangan. Dalam konteks ini, masyarakat global saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan identitas nasional di tengah pergaulan internasional yang semakin terbuka. Dari keseluruhan pembahasan buku ini dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki peran sangat penting dalam membentuk jati diri manusia dan bangsa. Kebudayaan tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga mencerminkan cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi manusia dalam masyarakat. Budaya bisa bersifat tetap sekaligus berubah, bisa lokal sekaligus global. Dan dalam menghadapi perubahan zaman, kita sebagai generasi muda harus menjadi penjaga budaya. Bukan hanya melestarikan, tapi juga ikut mengembangkan agar tetap relevan dengan kehidupan modern. Sebagaimana pepatah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Dengan mengenal dan mencintai budaya kita, berarti kita juga ikut menjaga identitas dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Demikianlah hasil penjelasan analisis buku yang saya paparkan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kebudayaan dalam kehidupan manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.